Dul udah kembali kerja lagi dan dia tinggal ngatur waktunya bagaimana dia bisa kerja dan ngaji. Dul itu ada di pasar dari jam 6 sampai habis asar. Nah sekarang waktu habis asar ini sampai malam dia bisa ngasah kembali ilmunya. Kenapa aneh bilang ngasah kembali ilmunya? Karena si Dul itu kalau urusan ngaji bukan dari sekarang, dari masih kecil, masih bocah. Si Dul udah ngaji, udah kebiasa dia ngaji. Walaupun awalnya si Dul masuk di pengajian itu dari satu cerita yang heboh luar biasa. Bagaimana ceritanya, yuk kita ikutin bagaimana si Dul pertama kali ngikut ngaji. Satu hari di waktu antara maghrib sama isya di lapangan itu rame orang. Ada yang bawa lampu patromak, ada yang bawa obor, ada yang bawa senter. Selain itu ada juga yang bawa tutup panci, bawa dangdang, panci-panci penyok dibawa. Di lapangan pada ngetok, tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong, teriak itu membelah langit itu, dul dul dul, tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong tang tong, dul dul. Begitu ceritanya. Jadi si Dul itu habis maghrib yang biasanya dia udah di rumah, ini kagak di rumah, kagak ada di rumah. Emaknya khawatir, ngomong sama tetangganya, sama cangcingnya, sama semuanya. Akhirnya kumpul orang. Ditanyalah satu orang yang terakhir main sama si Dul. Tang, lu main sama si Dul tadi? Iya be. Main di mana? Main di Bulakan. Ini encingnya si Dul nih yang nanya sama ini anak. Main di Bulakan tadi be. Main apaan lo? Main petak umpet. Abang Pok sebagai gambaran ya. Yang namanya Bulakan itu tempat anak-anak main. Yang kebon luas. Cuma yang tengah ini kagak ditanamin pohonan. Di situ tempat anak-anak main macem-macem. Udah pokoknya kalau siang sampai sore itu anak-anak agak pernah sepi di situ. Nah pinggiran Bulakan itu sebelah sana ada kuburan, sebelah sini ada pun masya Allah pohon bambu, ada pohon nangka gede banget, ada pohon pisang. Nah di tengah Bulakan itu ada jalanan kecil sono sampai ke kampung seberang. Nah habis dari Bulakan itu baru ada kali. Nah kali itu batas antara kampung yang satu ke kampung yang satu itu jembatan kecil banget. Jembatannya masih jembatan kayu. Kalau kita jalan beramai-ramai sih rada ragu gitu ya. Jadi begitu dikumpulin orang-orang di rumahnya si Dul, semua berkesimpulan bahwa semua rata-rata teman-teman orang-orang di kampung itu berkesimpulan bahwa nggak lain nih, si Dul dibawa sama kantong wewe. Emang pamalinya orang zaman dulu kalau anak kecil main di luar maghrib takut digondol kantong wewe. Nah kejadian ini sama si Dul, kagak pulang maghrib di tengah Bulakan udah ini dibawa kantong wewe. Kita harus cari di sekitar situ dulu. Kata salah satu tokoh di tempat si Dul. Itu dibunyiin, ada kentongan, ada apa segala macam, tang tong si Dul tuh. Tapi yang anehnya ini orang-orang di situ mutar aja di sekitaran itu. Kagak ada satupun yang masuk ke dalam, entah pun bambu, entah pun pisang, entah kuburan, begitu. Kagak ada yang masuk ke sana. Akhirnya udah berapa menit muter kayak gitu, si Dul kagak ketemu, kagak ada ciri-cirinya. Akhirnya ada satu orang namanya si Dedi. Bang, ayo masuk aja nah, kebun bambu dah. Mana tahu dia ada di situ. Mana tahu pas kantong weweknya ada di situ. Kalong wewe kalau kata orang. Tapi kalau kata orang Betawi itu kantong wewe. Masa masuklah si Dedi ke kebun bambu itu dan keluar
nggak ada kata dia. Masuk lagi ke gang ke arah sono sampai jembatan, kagak ada. Dan si Dedi ini nggak sendiri, ditemenin sama beberapa orang yang berani masuk ke dalam kayak gitu. Orang gelap banget ya. Mungkin di bawah pohon pisang nih kali ini, udah bergeser ke pohon pisang nih kali ini, begitu. Masuklah si Dedi itu sama beberapa orang ke pohon pisang. Kagak berapa lama ada suara anak kecil nangis di tengah pohon pisang itu. Kagak ragu lagi si Dedi ini, bang ini pasti Sidul ini, suaranya Sidul itu nangis. Maka si Dedi masuklah ke tengah-tengah pohon pisang itu. Bener, Sidul lagi nangis. Emak, tanpa panjang kalam, tambah panjang kata, dia deketin itu anak. Dul, ini Cing Dedi, ayo kita pulang. Terus digendong lah Sidul Ceta itu pulang ke rumah. Sidul masih sesegukan nangis digendong sama si Dedi. Emaknya ngikutin dari belakang. Udah dulu ini emak udah digendong sama Om Dedi. Emak tangannya sambil begitu. Sampailah ke rumah. Sidul kumpul lah orang-orang nanggep apa cerita Sidul. Mana tahu Sidul cerita tentang kantong wewe. Emang cerita-cerita kayak gitu kalau di kampung itu jadi perhatian. Dan orang kepo aja, pengen tahu aja ceritanya bagaimana. Sidul malam itu cuma nangis doangan. Habis nangis, mandi, dikasih makan, dan akhirnya dia nerusin tidurnya. Sementara orang-orang di depan itu masih pada ngobrol. Po, jangan lupa po ya bacain selawat. Po jangan lupa ya po sembur. Po jangan lupa ya po ya, anak begitu biasanya masih diikutin. Po jangan lupa ya po, sebelum pada pulang itu pada mesenin kayak gitu. Saudara, apa yang terjadi di dalam rumah Sidul setelah orang-orang itu pada pulang? Lim, iya mak, kayaknya Sidul mendingan kalau habis asar lu rapi nyiangin daun, mak mandiin, mau maghrib gue ajak langgar dah, lu ajak dia ngaji dah dulu. Iya juga sih mak, karena Sidul ini udah kelihatan gede mak ya. Ya iya Lim, udah kelihatan gede, udah kelihatan di umurnya sekarang 4 tahun setengah itu Lim. Ya udah mah kalau emang kayak gitu ya ajak aja mengaji. Sekolah juga kalau misalnya dia tuh ya ajak aja pagi ke sekolah. Begitu kata si Halim, abangnya Sidul. Abang mau ajak ya bang sekolah. Emang boleh bang di sekolahan abang ngajak anak kecil? Lah, Patime, cerita ini cerita zaman dulu bukan cerita sekarang Patime. Zaman dulu mah anak sekolah itu boleh ngajak adiknya sekolah buat ngebiasain gitu. Nah sekiranya anaknya udah bisa sama lingkungan sekolah, besok tahun ajaran baru udah masuk tuh, walaupun umurnya belum cukup 8 apa 7 tahun. Tahu sekarang ini ada aturan anak sekolah itu 8 tahun apa berapa tahun gitu ya. Zaman dulu kagak, anak dia ngabah, gurunya ngajar aja. Itu anak ada siapa? Adik saya Pak Guru, ini kagak ada yang jagain di rumah. Ya udah, tapi jangan berisik ya. Itu anak yang biasanya pagi belum mandi, main dekil banget. Kalau diajak ke sekolah sama abangnya, didandanin itu bedak demong banget. Duduk di samping abangnya, deh ikutin. Jangan berisik ya, kalau berisik besok abang kagak ajak lagi nih ke sekolahan. Iya bang, itu duduknya lebih rapi dari abangnya. Begini udah duduknya. Merhatiin gurunya sama abangnya sekolah. Kadang-kadang dia bosan, kagak sampai selesai, pas jam istirahat dianterin pulang. Biasanya kayak begitu. Besok nanyain lagi ya sama abangnya, bang, ayo ikut lagi bang ya belajar ya, begitu. Ya udah mah kalau emang kayak gitu besok abis pokoknya abis ayah nyangin pas saya mau ke langgar saya ajak.
itu Dul Cetak pergi berangkat ngaji di rumah Guru Sakur. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita ikutin di video selanjutnya. Mutiara dari kisah yang tadi ayah bawain ada di ujung kisah ini. Apa itu? Emak, abang, empo itu merhatiin bagaimana nasib adeknya. Bukan cuma mikirin tapi juga mau keluar tenaga, keluar pikiran, bahkan ada yang keluar biaya buat gimana membelain adeknya. Adeknya main mulu, abangnya mau ngajak adeknya ke musola dan ngajak ngaji serta ngajak ke sekolah. Emang enak banget apa diikutin adek? Kagak enak ya, kagak bebas. Tapi Bang Alim mau ngajak Dul Cetak ke sekolah. Mudah-mudahan ini jadi mutiara dan pelajaran buat kita. Babe undur diri, kita ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.